Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Martan Pardede. Di video kali ini saya akan mengajarkan akuntansi dasar dengan judul pencatatan jurnal umum pada perusahaan dagang. Ya, materi kita pada video kali ini yaitu pengertian jurnal, tujuan pembuatan jurnal, fungsi jurnal, mekanisme debit kredit, metode pencatatan akuntansi, dan yang terakhir contoh soal. Di video kali ini saya tidak akan sendiri, yang saya akan ditemani oleh Suci dan Jihan. Untuk materi pertama, apa itu jurnal? Jurnal adalah sebuah media yang digunakan untuk pencatatan semua jenis bukti transaksi yang muncul karena adanya transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Jurnal ini umumnya diterapkan pada perusahaan jasa karena pada prinsip semua transaksi dalam perusahaan jasa dicatat secara kronologis. Oke, jadi materi selanjutnya ada tujuan jurnal. Apa sih tujuan pembuatan jurnal untuk mencatat laporan keuangan itu? Yang pertama tentunya untuk merekam transaksi keuangan yang telah terjadi pada suatu perusahaan, mau itu transaksi pembelian ataupun transaksi penjualan. Yang kedua, untuk mengklasifikasikan transaksi keuangan ke dalam berbagai kategori seperti aktiva, pasiva, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga adalah sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Jadi, jurnal ini merupakan alat bantu kita untuk mencatat transaksi keuangan ke dalam laporan keuangan nantinya. Yang keempat itu untuk alat bantu perusahaan dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan keuangan. Materi selanjutnya yaitu fungsi dari pencatatan jurnal. Dalam siklus akuntansi sendiri, terdapat 5 fungsi penting. Antara lain, yang pertama, fungsi historis. Setiap transaksi yang terjadi dilakukan secara kronologis dan dicatat berurutan sesuai tanggal terjadinya transaksi tersebut. Jurnal merupakan sebuah gambaran bahwa kegiatan suatu perusahaan dilakukan secara berurutan dan terus-menerus setiap harinya. Yang kedua, ada fungsi mencatat. Jurnal harus memuat pencatatan transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan. Setiap transaksi harus dicatat dengan teliti agar tidak ada transaksi yang terlewat karena akan memengaruhi laporan keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode. Yang ketiga ada fungsi analisis. Fungsi ini menunjukkan bahwa pencatatan jurnal adalah hasil dari analisa yang menyangkut pembagian nama akun, pencatatan debit maupun kredit, beserta jumlahnya. Yang keempat, ada fungsi instruktif. Jadi fungsi ini menunjukkan bahwa jurnal itu memberikan sebuah perintah atau petunjuk dalam proses memasukkan atau memposting ke dalam buku besar nantinya. Dan yang kelima ada fungsi informatif. Nah, materi selanjutnya yaitu mekanisme debit dan kredit. Materi ini merupakan materi yang perlu kita kuasai dalam akuntansi. Seluruh transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan melibatkan dua sisi atau dua bagian, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Nah, dalam akuntansi ada beberapa nama akun yang perlu kita ketahui dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama akun real dan akun nomina. Dalam akun real sendiri terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang ke bagian akun nomina itu ada pendapatan dan beban. Aset pada laporan keuangan nantinya terdapat pada sisi debit. Dan jika ada penambahan aset, maka dicatat pada sisi debit. Dan jika terjadi pengurangan aset, maka dicatat pada sisi kredit. Yang kedua, liabilitas atau kewajiban pada laporan keuangan itu berada pada sisi kredit. Jika ada penambahan kewajiban perusahaan, maka dicatat di sisi kredit, dan jika ada pengurangan, dicatat di sisi debit. Jadi, kewajiban ini kebalikan dari aset. Yang ketiga, ada ekuitas atau modal. Modal ini pada laporan keuangan berada pada sisi kredit. Dan jika ada penambahan modal, maka dicatat pada sisi kredit. Dan jika ada pengurangan modal, maka dicatat pada sisi debit. Yang keempat, ada pendapatan. Pendapatan pada laporan keuangan nantinya berada pada sisi kredit.
Jika ada penambahan pendapatan, maka dicatat pada sisi kredit, dan jika ada pengurangan pendapatan, maka dicatat pada sisi debit. Yang terakhir, ada beban. Beban ini pada laporan keuangan dicatat pada sisi debit. Jika ada penambahan beban, maka dicatat pada sisi debit, dan jika ada pengurangan beban, maka disimpan pada sisi kredit. Jadi, kalian bisa menggunakan metode yang biasanya diajarkan dalam akuntansi, yaitu kita hanya perlu mengingat akun-akun itu dalam 5 jari. Jari jempol sebagai aset, liabilitas atau kewajiban, modal atau ekuitas, pendapatan, dan beban. Aset dan beban itu bertambah pada sisi debit dan berkurang pada sisi kredit. Dan yang 3 sisanya atau kewajiban, modal, dan pendapatan itu bertambah pada sisi kredit dan berkurang pada sisi debit. Jadi yang 3 ini nih kebalikan dari yang 2 sebelumnya. Materi berikutnya ada metode akuntansi persediaan barang. Metode tersebut dibagi menjadi dua, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Perpetual biasanya pencatatan yang dilakukan setiap transaksi dilakukan, atau bisa dilihat pada PPT. Di sana, setiap pembelian dan penjualan barang dicatat dalam akun persediaan dan beban pokok penjualan. Sedangkan untuk metode periodik, biasanya dicatat setiap akhir periode, atau seperti yang dikatakan pada PowerPoint, periodik sendiri adalah metode untuk menentukan harga pokok barang yang dijual dan nilai persediaan barang dagangan. Berikutnya, ada contoh jurnal. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada bentuk jurnalnya, tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Keterangan sendiri biasanya diletakkan untuk meletakkan nama akun. Berikutnya ada contoh soal metode perpetual. Nah, seperti yang kita lihat di sini, pada tanggal 2 Januari, perusahaan menjual barang secara tunai senilai 3 juta rupiah dengan beban pokok sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk akunnya sendiri, kas di debit dengan nilai 3 juta rupiah dan penjualan senilai 3 juta rupiah di kredit. Untuk beban pokok sendiri, akunnya berada di debit senilai 1 juta rupiah, sedangkan untuk persediaan berada di kredit senilai 1 juta rupiah. Berikutnya, ada contoh soal metode periodik. Pada tanggal 8 Januari, dibayar beban angkut senilai Rp300.000 untuk pengangkutan barang. Nah, beban angkut penjualan itu masuk di akun debit senilai Rp300.000, sedangkan kasnya berkurang di kredit menjadi Rp300.000. Oke, sekian pada video pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan kalau ada yang ingin tanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Dadah.